Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belaga Pundit. Bro Waalaikumsalam Habib. warahmatullahi wabarakatuh. Gila, gue akhirnya bisa tidur cukup nyenyak tadi siang itu gara-garanya apa lu tahu? Karena memang gue menonton sesuatu yang memang pantas untuk ditonton, yang dimana aktornya memang dia, salah satu aktornya memang dia. Oke. Dan udah pasti dong. Iya, GOAT, the greatest all of time. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin itu, gue mau tahu nih update apa aja nih dari koneksi lo dan dari sumber-sumber lo yang bisa lo sharing ke gue. Update terbaru, sekarang Arsenal mau coba bajak Ayoub Buwadi dari Liverpool. Wait, oke, boleh. Sudah mengajukan secara resmi Arsenal. Tinggal si klubnya mau atau enggak, si Buwadinya mau atau enggak. Kalau sepakat mau langsung tes medis di Los Angeles. Untuk Arsenal. Arsenal nggak pengen ini juga ya, mengulang beberapa kesalahan yang dulu kali ya. Iya. Tapi sebelum kita ngebahas Bawadi, kalau Arsenal ingin merekrut Bawadi, berarti dia ingin mengulangi lagi perekrutan dengan Gyökeres dong. Yang sebelumnya Gyökeres kan mau ke MU tuh kan? Iya. Gencar banget kan? Nah, untuk Gyökeres sendiri, gue sedikit ke belakang. Untuk Gyökeres sukses gak sih di Arsenal? Sukses ya? Menurut lo? Ya sebagai pemain sukses dia kan. Maksudnya dia bisa buat Arsenal juara Liga Inggris. Soalnya kalau gue bilang ya sukses juga sih, nggak bisa dibilang nggak juga. Meskipun kontribusi gue nggak terlalu banyak, tapi dia ada faktor lain yang bikin Arsenal juga boleh dipandang sebelah mata lah. Apalagi musim depan. Sip. Pasti. Kalau gitu dari kacamata lo nih, Bowadi bakal berlabuh ke Anfield atau memang berhasil di hijack untuk ke Emirates Stadium? Feeling sih kemungkinan tergantung dari lobby masing-masing pelatih ya. Cuman kalau feeling gue dia bakal masuk ke Arsenal bisa jadi karena apa ya? Mungkin karena kansnya lebih dapet di situ. Nah, Liverpool ini lagi perombakan manajemen juga kan, terutama pelatih. Iya, setelah apakah dia sepakat juga untuk ambil Bowadi atau enggak? Gue belum ada detail update-nya juga. Cuman kalau Arteta memang pengen banget sama Buwadi. So the latest news yang lo dapetin itu memang Arsenal ini incer banget Buwadi. Nilai nominal transfer itu belum dapat ya, Bro? Belum. Cuman katanya masih rumor sih 80 pound sterling, 80 juta pound sterling. Nice untuk usia 18 tahun. Itu baru nilai transfernya. Gua nggak tahu juga, mungkin bonus dan salary seperti apa. Mungkin lebih besar ya. Dari Bowadi ada lagi nggak yang mungkin bisa bikin dunia perhelatan sepak bola ini gonjang-ganjing? Nggak ada juga, paling ya Rashford yang balik ke MU karena Barca udah bayar 30 juta. Gue juga dapat statement kalau ternyata Barca emang lebih cocok meminjam Rashford sih ketimbang ngebeli Rashford ya. Iya, soalnya duitnya juga udah kepake buat Anthony Gordon kan. Iya, bahkan kalau untuk dari sisi umur juga Gordon lebih muda daripada Rashford kan? Oh iya, jelas. Iya kan, jauh lebih muda kan. Gue juga nggak tahu gimana Barca dalam menghadapi situasi, tapi yang jelas Rashford harus bisa bermain lebih optimal. Carrick harus bisa mengoptimalkan kekuatan Rashford sih ya. Setelah di bawah rezim Ruben. Iya sih, Sancho masih sebagai pemain MU bukan kan ya kalau nggak salah. Udah dibeli. Iya, masih berstatus. Masih berstatus. Ugarte kan juga berencana mau dikeluarin, tapi gue nggak tahu nih. Iya. Belum ada ini. Cuma memang untuk Bowadi sendiri itu, gue rasa memang klub-klub elit udah harus bergerak cepat sih. Iyalah. Bergerak cepat untuk dapetin itu. Iya, itu salah satu aset di Piala Dunia kali ini. Gue khawatir 3 nama muncul nih.
yang suka diam-diam banget, Munchen, PSG, Madrid diam-diam udah kontrak langsung kan. Apalagi Itu Madrid nggak itu bisa, Madrid dia. nggak bisa lihat gula dikit cuy, Itu ya dia. kan? Oke. Cuman Madrid kan masih fokus di ini ya, manajemen Hmm. juga kan. Munchen Oke. udah langsung perpanjang kontrak Michael Olise. Oli, Nggak mau iya. kehilangan buat itu. Sip. Michael Olise. Ini baru mau kita bahas nih terkait Olise, sepak terjang Olise, kontribusinya Olise dalam pertandingan tadi malam ya. Senegal. Oke, kita buka Prancis melawan Senegal. Seperti yang udah kita bahas malam, memang Didier Deschamps nggak pengen mengulang lagi sejarah pahit yang dialami Zidane dan kawan-kawan di edisi 2002 Piala Dunia Korea Jepang. Yang dimana memang jujur gue melihat squad di awal itu sudah merupakan squad yang paten mereka, walaupun setengah babak Senegal mampu menahan imbang dari sisi permainan juga dari sisi kreativitas mereka dihentikan. Tapi di babak kedua terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan masuknya Barcola dan juga passing dari Olise. Pandangan lu gimana Bib terhadap dua nama Olise dan juga Mbappe? Gue nggak tahu sih strategi Thiaw diterapin di Senegal itu. Gue nggak ngerti sama sekali ya. Maksudnya lawan lu di kanan ada Olise, di kiri ada Dembele, di tengah ada Dembele, tapi lu nggak main pressing. Gol pertama Olise itu berdiri bebas banget, sementara dua pemain Senegal lu kayak ngeliatin doang. Iya. Kayak lagi di pasar malam ngeliatin barang. Iya. Sementara Mbappe cuma dijaga satu orang. Yang dimana gol perdana itu gua rasa sih mungkin ada, lu melihat dari sisi non teknis ya, dari sisi faktor kelelahan pemain juga, atau mungkin terjadinya perubahan skematis, gue nggak tahu gimana. Yang di babak pertama itu mereka efektif untuk menjaga pemain. Olise nggak bisa bergerak, Koundé nggak bisa untuk melakukan inverted attack. Kemudian Mbappe beberapa kali kehilangan bola yang akhirnya dikarenakan itu tadi bro ya, duel kontak. Tapi di babak kedua itu gue juga nggak bisa ngomong lagi tentang Pape Thiaw nih, skemanya. Makanya gue bilang gue nggak ngerti maksudnya dia itu gimana. Babak pertama oke. Babak kedua lu bisa bebasin seorang Olise yang nggak kejaga sama satu pun, Mbappe lu jaga cuma satu orang, dan itu pun kayak jaga bukan pressing kalau gue bilang gitu. Lu kayak Hansip lagi nongkrong di gardu satpam lebih tepatnya kayak lagi tarkam main ya, bukan nggak ngegambarin seorang professional player gitu. Iya, dan 3 gol itu skemanya sama. Iya. Termasuk gol kedua si Barcola, dan pilihan Deschamps menurut gue cocok masuknya Barcola. Karena Dembele benar-benar hilang lah kalau gue bilang. Gue juga, lu mungkin ngelihat juga terjadi miskomunikasi ya. Gue juga nggak tahu kenapa, dari kacamata gue doang atau lu juga melihat sama. Kalau pertama Sadio Mane, kemudian Nicolas Jackson, kemudian yang terakhir ada Mateta. Ismail Assar. Itu secara komunikasi benar-benar tidak memiliki komunikasi harmonis di lapangan. Bola nggak berjalan, tiki taka nggak terjadi, bola umpan-umpan pendek nggak bisa dilakukan. Itu kenapa, Bib? Gue kemungkinan besar adalah kurangnya chemistry di antara tiga ini ya, kalau gue bilang sih. Oke. Kemarin gue sempat bahas Nicolas Jackson ini kayak orang yang ngilang tapi tiba-tiba bisa muncul dan ngegolin, dan di kandang ini gue bilang dia ngilang sama sekali. Iya, Dia ngilang sama sekali. Betul. Gue juga ngelihat Sadio Mane juga nggak terlalu support. Minim kontribusi. Gue juga nggak tahu. Jules Koundé itu malah bermain lebih dominan menyerang ketimbang bertahan untuk menjaga si Sadio Mane. Ya. Kenapa ya? Mungkin nggak sih kira-kira dari Pape Thiaw ini tuh nggak menerapkan atau nggak menggunakan skema yang dimana bukan direct ball tapi penguasaan bola, sehingga Sadio Mane itu sendiri tuh kadang-kadang bolanya memang terlepas, pertama dari salah umpan, kemudian misposition yang dimana maksud Kante berdiri seperti untuk melakukan cutting back, ternyata dilakukan langsung direct ball. Itu gimana, Bib? Ya ini babak kedua terutama ya, kayaknya memang benar-benar lepas pemain Senegal, kayak benar-benar lepas, dalam artian bukan lepas bermainnya
tapi lepas fokusnya. Lepas kendali. Lepas fokusnya. Lu ya kan 3 gol Prancis dari 3 kali open play. Betul. Gampang banget Olise, lu bisa kasih umpan vertikal ke depan. Mbappe dengan gampangnya lu bisa muncul dari second line, ya kan? Barcola juga sama, kasusnya sama. Jadi kayak lu kayak beri kasih ruang buat mereka buat kayak berkreasi loh. Olise kayak silakan monggo Mas kalau mau lewat gitu kan. Iya. Mbappe itu dalam hal ini maksud lo untuk lini tengah lini dari sama. Lini tengah itu nggak terkoordinasi dengan baik ya. Idrissa Gueye Kalidou Koulibaly juga belum mampu untuk komandoin teman-temannya. Ya. Jujur gue juga kemarin nonton pada saat melakukan tracking ball itu Kalidou Koulibaly kalah dari sisi untuk pace, reaksi maupun pembacaan medan, yang dimana Mbappe itu benar-benar berluasa banget, Olise kanan kiri digoyang habis-habisan itu. Ya. Faktor seperti kelelahan ini ngaruh nggak, bro? Kalau kelelahan sih kemungkinan enggak ya. Kenapa? Ini baru laga pertama. Senegal udah biasa main di suhu yang juga ekstrim lah istilahnya. Ekstrim. Ya. Oke. Dan mereka juga baru sampai ke US itu kan barengan juga kan sama Prancis. Iya. Justru timnas Prancis pemainnya agak kelelahan ya kan. Dembele baru kelar Liga Champions, Mbappe baru kelar Liga, ya enggak? Iya. The Whale baru kelar Liga Champions juga. Olise baru kelar Liga Jerman. Mereka baru selesai Liga Eropa langsung tancap gas di Piala Dunia. Oke. Kalau dibilang kalah enggak? Kalau gue bilang adalah materi taktik dari Pape Thiaw ini enggak jelas. Oke. Bib, dalam hal ini juga perlu kita mention nih, mungkin perlu kita highlight juga komunikasi antara Olise dan Mbappe. Dengan tidak diturunkannya Kante, Bib. Nah, dan kemudian terjalin komunikasi yang mesra antara Mbappe dan Olise. Apakah memang salah satu penyebabnya itu Kante nggak turun atau mungkin seperti apa? Ya, ini yang pengen gue garis bawain sih. Deschamps berani mengorbankan Kante dibanding demi satu ban kapten untuk Mbappe ya. Oke. Karena dia tahu Mbappe di Piala Dunia wah gila. Lu nggak bisa main dia. Mbappe gila di sini. Jadi mau nggak mau lu harus tancap gas dulu. Biarin dah Kante itu nggak dimainin nggak apa-apa. Masih ada Tchouaméni, masih ada Rabiot, masih ada. Rabiot memang bagus banget kemarin. Rabiot bagus banget. Iya, keren. Gue setuju. Peran Mbappe ini nggak boleh dipandang sebelah mata juga sih, meskipun dia tengilnya kayak apapun, tapi kalau kesempatan dapat bola, ya udah. Ya, itu gue juga ngelihat kalau memang Mbappe semalam mainnya di babak pertama memang agak terpressure, tapi babak kedua dengan bola-bola yang diberikan oleh Theo Hernandez, kemudian suplai dari Olise, ada Rabiot yang akhirnya mencoba melakukan kreasi-kreasi yang gua rasa Mbappe juga merasa nyaman ya. Dalam hal ini perjudian dari Didier Deschamps untuk menaruh Mbappe memainkan di awal dengan memberikan ban kapten itu tepat ya. Oke, sip. Nah, gue juga pengen memprediksikan sama lo nih, Senegal for the next match ini masih ada kans nggak untuk bisa bercokol di peringkat 2 minimal? Masih banget ya. Peringkat 3 pun masih. Hitungannya harus cukup 1 kali menang, tapi selisih 2 atau 3 gol, 1 kali imbang pun masih bisa ada peluang. Karena dia cuma kalah selisih 2 gol doang kan. Lu menang 2-0 atau 3-0 masih ada plus 1 atau plus 2. Itu bisa ada di peringkat 3 terbaik. Oke, Pape Thiaw pertandingan terakhir sih. Oke, Pape Thiaw justru memang PR-nya adalah mengharmonisasikan antara 3 striker ini di edisi Piala Dunia sekarang ya. Iya, betul. Oke, hopefully Senegal masih bisa memberikan performa yang lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya, of course. So, pemain Senegal sebenarnya kan stamina sama fisiknya enggak. Oke. Ya lu kenapa? Cuma mungkin pressing aja sih. Gue setuju sama lo. Terjadi perbedaan antara pemain tim Prancis dengan tim Senegal, di mana knowledge secara
manajemen ruangnya dan juga konsistensi dalam hal focusing pada Ya, game memang berbeda ya. Yang akhirnya tadi kehilangan kendali akan fokus di situ. Iya, kacau. Sip. banget. 3-1 cukup lah untuk Prancis bisa Cukup lah. duduk santai dulu nanti di lobi hotel ya. Oke, wow. Beb, gue juga. Gue pengen, gue coba akan skip beberapa pertandingan yang mungkin bagus tapi kurang bisa maksud gue tuh tidak terlalu untuk kita highlight karena pertandingan masih pembuka. Gue akan highlight beberapa pertandingan dan juga momen-momen yang bakal menjadi big moment di Piala Dunia. Oke, so we jump to kita lompat ke grup J ya, yang dimana ada the GOAT, the greatest all of time, Lionel Messi melawan Aljazair. Sebelum lu jawab, sebelum lu memberikan penjelasan, gue pengen nanya beberapa hal seperti ini. Ada statement dari seorang komentator pundit dari luar yang mengatakan bahwasanya ucapan ini seperti Van Basten kepada teman-temannya waktu bermain di Milan, yang dimana let me take care of it. Ya. Messi seolah-olah berkata begitu kepada teman-temannya karena memang babak pertama dan babak kedua gue bisa bilang skema tidak berjalan 100% dengan baik. Tapi memang semua gol Messi itu diciptakan dari hasil kreativitas individu. Oke. Lionel Scaloni memainkan Messi pada posisi aslinya yang dimana menjadi second striker dengan mencetak 3 gol di laga pembuka. Pandangan lo, Bib? 3 gol, bos. Luar biasa, bos. Kalau gue 3 gol lebih begini ya, bukan let me take care of it, bukan. Kalau gue lebih begini, pemain Argentina lainnya ibaratnya kayak Godfather tuh, Messi di depan, yang belakang semuanya mengimat. Lu silakan ke depan biar kita yang handle, kayak gitu loh. So untuk area penyelesaian skor biar Messi aja mengurus itu semuanya. Karena gue juga ngelihat, bro, ini Argentina di carry sendirian sama Messi, digendong sendirian sama Messi, man. The GOAT, man. 3 gol fantastik, penempatan bola, shooting terarah, dan pembacaan ruang dalam hal penyelesaian itu keren banget, kelas. Gue bilang, gue akui kelas. Oke, untuk siapapun para hater Messi, di luar daripada kejadian ya, yang mungkin ada unsur intrik juga di dalam yang nanti akan kita bahas terkait masalah VAR. Messi deserve untuk man of the match dan 3 gol. Bukan karena lawan Aljazair, tapi memang dia pantas untuk ada di level tertinggi itu. Setuju nggak lo? Gue sepakat. Dan ini fansnya Ronaldo, lo harus berhenti untuk denial. Kalau Messi itu good. Messi itu good. Messi God. Gua akuin. Gua nggak habis pikir, men. Itu kalau nggak ada Messi, skor 0-0 sudah dipastikan, bro. Iya. Skor 0-0. Lautaro Martinez nggak bisa melakukan penyelesaian. Kemudian Rodrigo De Paul, kalau nggak ada Messi itu nggak selesai bolanya dari kacamata gua. Kemudian Enzo Fernandez dan teman-teman dari pasukan Messi yang lain itu semuanya gua rasa stuck. Karena Aljazair di luar Aljazair ya, selain Messi itu mereka bener-bener yang namanya ngebaca banget, mereka nutup ruang banget. Tapi memang Messi lagi-lagi Messi, gue nggak tahu, out of nowhere he just stand there and make it clear. Dan yang gue lihat dari pertandingan semalam itu sebenarnya Messi merubah gaya main dia. Messi merubah, nggak terlalu banyak dribbling, nggak terlalu banyak kocek, nggak terlalu banyak skill yang ditunjukin. Dia satu yang dipertahankan sama dia dan yang ditunjukin yaitu scanning. Dia scanning selalu ketika kehilangan bola, dia scanning, lihat teman di mana, musuh di mana. Begitu dia tahu posisinya, dia baru gerak. Itulah kenapa 3 gol terjadi dengan murni semua scanning.
Iya. Gol kedua bola muntahan itu dia tahu, dia ada feeling bola itu akan mantul ke arah dia, jadi menempatkan posisi dia dekat dengan penjaga gawang yang dimana gol. Iya. Keren Messi. Gue nggak pengen ngomong panjang lebar terkait Enzo Fernandez, gue nggak mau ngomong panjang lebar terkait Emiliano Martinez, pun gue juga nggak ingin membahas tentang bagaimana skemanya Aljazair, karena Aljazair sudah melakukan semampunya. Tapi kembali lagi karena Messi. Karena Messi. Argentina, Aljazair itu imbang. Messi lah menjadi pembeda, gue setuju. Jadi sekarang fix. Siapa yang mau denial lagi? Iya dong. We have to be an objective for this, ya, gitu. Benar. Berarti sekarang resmi Messi dan Miroslav Klose 16 gol pencetak banyak Piala Dunia, dan kemungkinan bisa Mbappe ikutan. Dia cuma butuh 2 gol lagi buat sama. 1 gol lagi buat ngelebihin Messi sama Klose, dan Messi pun juga cuma butuh 1 gol lagi. Tapi pertandingan semalam juga itu benar-benar semua striker yang sudah jadi GOAT dan bakal jadi GOAT itu membuahkan hasil, memang menjadi tumpuan tim. Erling Braut Haaland juga mencetak brace di situ dengan skillnya dia penempatan bola. Tapi gue nggak akan terlalu banyak mention tentang bagaimana Norwegia, karena memang Norwegia gue lihat deserve untuk menang. Ya. Tapi cobaannya memang belum bisa kita buktikan ya, nanti mungkin di pertandingan selanjutnya. Sip. Untuk kali ini Messi deserve man of the match ya. Deserve banget. Bib, oke. Gue pengen sedikit keluar non teknis. Oke. Kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh Messi. Oke, gue coba sangat objektif di sini. Di luar daripada 3 gol yang sudah dia cetak ya. Bagaimana menurut lo pandangan lo terhadap keputusan wasit dan VAR yang dan banyak beredar di sosial media, Messi dengan sengaja menendang atau menginjak kaki dari salah satu pemain Aljazair? Oke, yang pertama, keputusan wasit mutlak kita nggak bisa berubah. Itu ya kita harus ngomong. Oke, setuju. Protes oke, cuman nggak terlalu berlebihan. Kedua, dia nggak sengaja menginjak. Kalau lo lihat rekaman ulang ya, Messi itu memang di belakang ya. Karena di belakang, karena step pertama udah kesandung, otomatis ya mereka bakal agak susah untuk nyimbangin gitu loh. Nah, untuk berdiri ya. Kebetulan kakinya Messi kena sama betisnya pemain Aljazair. Oke, dalam kacamata lo, ada 2 kemungkinan. Bisa dibebasin, akhirnya yang dibebasin dia ada kartu. Karena apa? Karena memang itu nggak sengaja kesandung. Kesandung karena dia body kontak dulu kesandung, otomatis kena. Yang kedua, kalau mau kartu itu memang harusnya kartu kuning. Jadi kalau sampai lebay itu harusnya kartu merah, itu lebay. Oke. Mungkin di sini karena kalau lu bilang kartu merah itu agak lebay. Kenapa gue bilang lebay? Karena Messi bukan momen tackling, dia main body contact, nggak sengaja kesandung gitu. Beda cerita kalau lu mau tackling ya, itu udah beda lagi. Oke, jadi memang banyak banget muncul ya beredar di sosial media tuh, akhirnya membuat terlihat nih kubu-kubu. Pertama, kubu antara dua fans besar The GOAT, dan kemudian 2 fans besar klub. Ya kan, yang dimana putih dan garis-garis itu akhirnya mencemooh nih dari keputusan FIFA ataupun wasit itu sendiri terhadap penilaian VAR yang dimana kalau nggak objektif. Itu satu kesalahan yang mungkin bisa menjadi evaluasi. Tapi dari pandangan lo, gue juga sepakat. Gue rasa Messi nggak ada tendensi untuk melakukan cedera keras di situ. Parah-parahnya pun mungkin kartu kuning sih, itu yang paling fair. Tapi kita kembali lagi, keputusan wasit itu mutlak. Di luar daripada kejadian itu, kita harus respect, kita harus salut juga kepada wasit, memang sudah melakukan tugasnya dengan baik ya dalam hal ini. Untuk para penggemar yang memang agak sedikit gatal-gatal kalau Messi lagi ada di atas angin, ini ya sorry banget. Yang lucu sebenarnya, kenapa lu baru heboh sekarang Messi tackling itu lu protes kartu kuning. 2022 waktu Argentina juara, Messi itu sengaja handball. Iya. Memang harusnya merah kan, tapi seheboh sekarang gitu.
nggak seheboh sekarang. Kenapa? Nggak Gitu kan? seheboh sekarang. Karena waktu itu Messi belum cetak 3 gol. Messi nggak Iya. cetak 3 gol. Sekarang Karena Messi nggak cetak 3 gol. Karena Messi belum pokoknya, juara Piala Dunia. iya. Kalau lu ada sedikit kutil itu dihabisin habis-habis. Pokoknya lu salah. Tapi oke, buat teman-teman yang memang lu melihat Messi sebagai rivalitas ekspektasi lo harus akui Messi di pertandingan melawan Aljazair, terlepas dari apa pelanggarannya, terlepas dari siapa lawannya, 3 gol itu pantas dan memang dia menunjukkan who's the GOAT here in this match. Oke, setuju ya. Sangat. Menarik ini ya. Oke, menarik banget. Kenapa? Karena memang 1 hari kemudian, hari ini tepatnya dia malam nanti di waktu Indonesia Barat akan the next GOAT. Oke, the other GOAT. Gua nggak mau bilang bahwasanya one and only GOAT. Oke, he's GOAT also. Ya, tapi apa yang Messi sudah berikan dan itu definisi GOAT. Cristiano Ronaldo datang dengan penuh ekspektasi tinggi dari para penggemar bola dan para fans, kemudian melawan satu tim yang mungkin masih di atas kertas belum serumit Aljazair. Itu banyak yang muncul. Oke. Portugal versus Kongo. Nah, sebelum dijelaskan lagi, lu pasti ingat dong dengan beberapa statement orang terakhir terkait friendly match, kemudian laga uji coba yang dimana Ronaldo, Portugal selalu memetik gol, menghasilkan gol dan memetik kemenangan saat Ronaldo keluar atau ditarik ke bench cadangan. Pandangan lu, Bib? Mau komentar tapi ntar diserang fans Ronaldo. Ya, tapi kan itu sudah jadi tugas lo, bro. Oke. Gue disclaimer dulu, gue bukan fansnya Messi, gue bukan fansnya Ronaldo. Gue memang suka keduanya karena dua orang ini memang benar-benar luar biasa. Cuma betul, sepakat. Gue sempat bilang ke satu orang teman gue juga, dia sempat nanya, ini gimana nih Portugal, peluang lu gimana? Menurut lu gimana nih peluang gini? Gue jawab ini, Portugal bisa jadi juara kalau Roberto Martinez berani cadangin Ronaldo. Titik. Oke. Itu menjadi satu catatan yang memang banyak orang juga yang bilang itu, Bib, karena ya Portugal menang gara-gara Ronaldo. Kenapa? Karena egonya Ronaldo terlalu tinggi. Iya dong. Oke. Roberto Martinez untuk kali ini gue nggak tahu apakah melawan Kongo akan dihadapkan pada dua ambisi. Ambisi pertama, Portugal wajib mencetak gol dan wajib mendapatkan 3 poin, atau yang kedua, ambisi untuk membantu Ronaldo mendapatkan gelar individu prestisius yang lain. Mungkin dengan top scorer, mungkin tampil dengan performa memecah rekor baru, gue nggak tahu. NRG Stadium akan menjadi saksi nanti di Houston yang kemudian akan melawan Republik Kongo. Kita kesampingkan dulu Ronaldo dan Messi. Menarik, karena kalau kita ngebahas ini udah dari zaman hampir 1 dekade lewat nih, bro. Nggak beres-beres nih Ronaldo Messi. Iya, gue juga akui bahwasanya mereka keren, bro. Mereka udah the next level dari. Oke. Kita sedikit membumi. Gue ngebahas yang realistis aja. Bruno Fernandes, the greatest midfielder in Premier League. Oke, dengan 21 assist. Vitinha yang bertransformasi dari sebelumnya bermain di Wolverhampton kemudian di PSG yang akhirnya gila banget membawa back to back. Oke. Kemudian didampingi juga di bareng sama Bruno Fernandes dan Vitinha ada João Neves. João Neves yang sudah membantu Vitinha dalam hal berjibaku di lini tengah. Oke. Portugal di bawah asuhan Roberto Martinez yang disebut dengan Golden Era. Akan seperti apa nih? Oke, akan seperti apa ngelawan Kongo? Pertama gini, Ronaldo sama Bruno itu egonya tinggi. Oke, setuju. Sepakat. Itu gue nggak bisa denial. Itu nggak bisa. Itu sepakat. Kan? Nah, gimana caranya Martinez buat bikin Portugal dapat chemistry-nya? Itu kan masih susah. Iya. Mau nggak mau, lu cadangan Ronaldo berani atau enggak? Atau lu cadangan Bruno Fernandes berani atau enggak? Okay. Kalau lu cadangan Ronaldo, berarti lu harus punya opsi lain selain Ronaldo. Oke. Dan dia punya ada João Felix,
ada Gonzalo Ramos, ada Gonzalo Guedes juga ada di situ. Bisa Pedro Neto juga bisa taruh di situ. Dia main sebagai false nine dan nanti Ronaldo bisa sebagai super sub. Oke, agak ekstrim nih statement lu itu, agak ekstrim statement lu, tapi keren. Kalau dia berani, maksudnya gini, Ronaldo masih akan dengan gaya yang sama. Tadi bahas, Messi merubah gaya mainnya. Dia nggak terlalu banyak video, nggak terlalu banyak kocek, nggak terlalu skill, scanning. Apakah Ronaldo berani ngubah gaya mainnya? Dia udah nggak muda lagi bro. Lu adu lari sama orang Kongo ke Afrika. Apalagi nanti dia mau lawan Uzbekistan, ada Kusanov, ya enggak? Betul. Ada Kolombia, ya kan? James Rodriguez pun juga sudah umur, tapi banyak pemain Amerika Latin di situ. Ya, di Kolombia ada Luis Diaz, ya kan? Luis Diaz, iya betul banget. Ronaldo bisa atau enggak turunin egonya dia, merubah gaya mainnya dia lebih efektif, lebih praktikal. Banyak kocak, nggak perlu banyak skill. Yang penting lu sekali dapat bola ngegolin, bisa atau tidak? Masalah dalam hal ini mungkin bro, dalam hal ini yang gue tangkap mungkin nggak sih Ronaldo akan lebih efektif atau lebih memberikan dampak itu dari sisi luar lapangan seperti yang dilakukan pada saat di 2016. Dia mati-matian untuk membakar semangat teman-temannya, dan teman-temannya juga bermain tuh lebih all out karena nggak takut salah, nggak takut melakukan salah pressing atau salah passing, yang dimana setiap kesalahan itu mereka automatically menjadi acuannya lah Ronaldo, CR7. Bruno Fernandes kemudian juga Bernardo Silva, di kacamata lo akan bakal ngasih dampak yang sangat signifikan nggak dalam pertandingan kali ini? Gue kemungkinan dua orangnya bakal ngambil dapat peran yang signifikan sih. Cuman gue lebih perhatiin dua nama sebenarnya di sini. Vitinha sama Joao Neves. Sip. Dia punya peran yang mungkin nggak kelihatan banget ya di mata kita ya. Ngegolin mungkin enggak. Cuman dia punya peran penting di stabilitas segi permainan, taktikal. Dia tahu harus oper bola kemana, dia tahu harus kalau waktu kehilangan bola dia harus gimana. Vitinha dan Neves ini dua pemain yang menurut gua akan punya andil yang cukup banyak kalau diturunin sama Martinez ya. Nah, kemudian ada satu nama lagi nih yang di pertandingan terakhir pada saat laga uji coba itu pengen ditarik keluar. Dia baru diganti masuk menjadi sebagai pemain pengganti, tapi dia pengen ditarik, Nuno Mendes. Gue nggak tahu update terbarunya terkait kondisi dia, apakah fit untuk dimainkan atau gimana? Kabar terbaru sih kayaknya nggak ada masalah. Justru Ruben Dias yang kemungkinan nggak bisa main waktu lawan Kongo. Ruben Dias ya? Kemungkinan besar Ruben Dias dia cedera. Ya tapi masih ada Joao Cancelo, masih ada Diogo Dalot, Nelson Semedo. Nggak terlalu ini ya. Dalam hal ini untuk pelapis Ruben Dias sendiri untuk menjadi tandem Gonzalo Ignacio tuh bagaimana? Apakah bisa dia ada Vega juga bisa, ada siapa namanya? Samu Costa juga ada. Nah, untuk dua pemain ini kan gue katakan mungkin masih di bawah selevel daripada Ruben Dias, tapi untuk menjaga garis pertahanan di depan Diego Costa atau kiper yang lain itu seperti apa bro kira-kira? Gue masih yakin mereka bisa sih, selama lini tengah Portugal juga nggak main-main lah istilahnya. Mereka juga tetap bisa menjaga sisi tengah sebelum bola masuk ke lini belakang mereka. Apalagi mungkin bakal lebih main keras kali ya, karena dia kan stamina dan fisiknya kan luar biasa juga kalau Portugal bisa bicara banyak lah. Bisa bicara banyak ya, tapi kalau untuk gue sedikit singgung lagi, tapi apakah Ronaldo mampu melakukan hal yang sama seperti Messi? Gue rasa akan dibuktikan nanti di lapangan, tapi yang jelas Portugal akan, feeling gue memang memberikan yang all out di pertandingan kali ini karena skor gitu. Mengenyampingkan dulu ego daripada seorang pemain, yang dimana ego dari negara yang harus
ditaruh atau dikedepankan dalam hal ini keren. Sepakat, Nah, sepakat. gue juga melihat nih dari head to head mereka ya, yaitu Roberto Martinez di 5 pertandingan terakhir itu keren banget meraih hasil kemenangan, dan Kongo sendiri itu 2 kemenangan, 2 kekalahan dan satu hasil seri. Kalau dari Kongo nih, pandangan lu dia bakal ngasih kejutan nggak untuk Portugal? Eh, feeling sih enggak. Oke, sip. Feeling sih Karena enggak. memang kenapa bisa sampai lu bisa katakan nggak? Dari mungkin ada analisis yang bisa lu bagi ke kita. Eh, dari segi skill, dari segi tactical masih di bawah banget ya. Ya kita Oke. nggak tahu lah, kita nggak tahu hasilnya gimana. Cuman prediksi gue kayaknya enggak. Karena beberapa tim Afrika ini yang meraih hasil paling bagus itu cuma Mesir. Oke, sip. Mesir 1-1, Tunisia kalah 5-1, Senegal kalah 3-1, Afrika Wow. Selatan hancur dari Meksiko 2-0. Iya. Kongo lo lawan Portugal, gitu kan? Oke. Lawan Portugal. Oke, what you Itu ada expect ya. beberapa Tapi prediksi. Ya. tapi walaupun gue sendiri ada memiliki penglihatan sama kayak seperti lo, di mana Portugal gue rasa memang harus menang dalam hal ini. Tapi Harus menang. harapan gue Kongo tetap bisa memberikan fight yang total nih kepada Portugal nih. Kalau Betul cetak nggak? gol mungkin bisa Kongo cetak gol 1 Oke. gol, tapi buat ngimbangin permainan atau kemungkinan masih agak susah ya. Keren. Jadi Ronaldo, untuk pertandingan kali ini harus menunjukkan ego demi tim, karena memang pada faktanya Ronaldo memiliki high standar yang tinggi banget. Yes. Tinggi banget yang akhirnya teman-teman sendiri pun susah untuk menjangkau itu kan. Iya. Oke, sip. Thank you Bib untuk penjelasannya. Sorry. Siap. Kemungkinan nanti Ronaldo akan dicadangkan atau dimainkan. Ya, lu tahu sendiri kan. Pasti dimainkan. Iya. Pasti akan dimainkan. Ya. Posisinya Karena apa? Nah, kita pertanyaan gini. Bukan dimainkan atau enggak? Posisinya sebagai apa? Nah, Oke. Menarik Bib, karena gini Bib. Iya. Karena mau nggak mau, kalau bisa kita katakan Argentina itu Messi, ya Portugal itu Ronaldo gitu ya. Seperti sudah punya identitas gitu ya, Bro ya. Oke. Sip, Bib. Dan ya, gue juga mau ngebahas tim yang paling sibuk, negara yang paling sibuk banget di nge-branding personal mereka, nge-branding tim mereka, yang paling aktif di social media, yang akan bermain nanti pagi. Siapa lagi kalau bukan England, Inggris di bawah dengan pelatih barunya Tuchel. Gue jujur gue ngikutin banget Inggris baik dari beberapa video latihan, kemudian mereka punya interview pemain. Gue rasa mereka punya vibes yang positif banget. Tapi jadi catatan, kira-kira untuk menggabungkan, karena Inggris itu selalu punya stigma, lu hebat di klub, di negara lu melempem. Ya. Itu sudah kejadian dulu loh. Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Michael Owen, David Beckham. They were good. Pada saat mereka melakukan bermain di klub, tapi pada saat di negara belum ada hasil yang sangat maksimal, bahkan sampai mengangkat trofi pun belum bisa. Bib, pandangan lo, Bib. Dan kasih gue nama-nama yang memang menjadi catatan penting di sini. Inggris Kroasia ya. Inggris akan seperti biasa heboh. Iya. Sekali. Tapi baik dari on the pitch maupun off the pitch sih, ya kan? Iya. Pertama gini. Kalau memang si Thomas Tuchel bilang dia pengen buat sistem, masalahnya adalah ketika lu mentok deadlock, nggak ada game changer di situ. Di lini depan siapa game changer ya? Kalau Harry Kane mentok? Harry Kane. Nggak ada. Gua lihat belum ada. Mau masang Madueke. Oli Watkins, gua rasa Oli Watkins masih belum teruji di level internasional. Iya, Ivan Toney. Ya, oke, boleh sebagai pelapis. Iya, Tapi kalau untuk pembeda perlu kita kaji lebih dalam. Ya, justru harusnya kan dia punya satu nama atau dua nama yang bisa jadi pembeda.
Di situ ada Phil Foden mungkin bisa di situ kan harusnya. Cole Palmer dia memang nggak begitu bagus di Chelsea, tapi dia punya peran penting juga loh di timnas Inggris. Jadi jangan mengecilkan peran Palmer. Dan Harry Oke. Maguire, Ya. lu corner dengan Harry Maguire di depan waktu corner, lu bisa ngelakuin. Itu gue rasa udah sedikit aman dengan adanya Harry Maguire pada saat bola-bola mati harusnya. Tapi ya kembali lagi keputusan Tuchel. Iya, keputusan Tuchel. Dan dia masukkan nama Dan Burn. Dan Burn, ya. Dengan posturan tinggi, oke. Sip. Kemudian, oke. Regenerasi dari tim Inggris yang dalam kurun 2-3 tahun terakhir ini, dari kita bisa ukur dari media ya, bahwasanya Liga Inggris menjadi salah satu liga yang paling depan. Betul. Untuk standar sepak bola. Ya. Nah, kira-kira itu bakal berpengaruh nggak dengan di pertandingan kali ini menghadapi Kroasia yang notabene kita tahu sendiri ada yang kita sudah sebut legend, Luka Modric, yang hatam banget dia tentang gimana main gaya Inggris, gimana caranya ngadepin pertahanan atau lini tengah Inggris. Nah, itu gimana pandangan lo, bro? Justru ini jadi kayak bumerang sih buat Inggris. Ya, bakal jadi ya, lu di belakang kita ke belakang Kroasia ini dia ada Boško Gvardiol, ada Luka Vuskovic. Luka Vuskovic ini salah satu pemain yang kalau gue main di FM ini bakal gue beli. Yang bakal back yang bakal selalu ngegolin hampir potensial banget ya, banget dia main corner, Luka Vuskovic. Nah, sementara di belakang Inggris lu nggak ada pemain yang bisa jago heading selain Maguire kan. Nah, di sini seru nih. Yeah. Ada Gvardiol dan ketemunya Gvardiol dan juga Johnson. Yang Johnson sudah umurnya sudah lebih tua daripada Josko. Untuk set pieces atau bola-bola mati kemudian duel di udara, itu kayak gimana pandangan lo? Kalau misalnya si pelatih Kroasia si Dalic turunin Vuskovic, ini bakal bahaya banget buat Inggris. Ya gue nggak tahu di real life ya sekarang ya, soalnya dia kan habis dari Liga Jerman. Iya. Cuman kalau statistik dia memang lebih bagus dia headingnya, jumpingnya untuk main di corner ya. Vuskovic. Jadi ya harus hati-hati juga. Makanya nggak ada Maguire. Iya. Sip. Nah, tadi lo mention tentang corner kick. Inggris, Arsenal, corner kick yang memang sudah menjadi dalam kurun 1 tahun terakhir atau bisa juga 2 tahun terakhir identitas corner. Kira-kira itu bakal diterapin nggak nih? Apalagi ada Bukayo Saka, ada Declan Rice yang memang sudah hatam betul nih cara skema cornernya Arsenal. Bakal diterapin nggak sih di pertandingan nanti? Kemungkinan sih ada. Tapi nggak Arsenal karena Arsenal ada Mikel Arteta. Iya. Oke. Kayaknya nggak terlalu tertarik sama itu sih. Cuman Tuchel ini kadang punya gaya magis yang tiba-tiba keluar bisa menang aja gitu. Kayak bawa Chelsea juara Liga Champions aja. Waktu di Dortmund Thomas Tuchel itu langsung melatih Jude Bellingham kan? Ya. Pada waktu itu. Nah, Jude Bellingham paham betul bagaimana dan apa sih yang Tuchel mau dari sisi penyerangan yang di build up dari lini tengah ini. Nah, itu kira-kira nih akan nanti duel dengan Luka Modric yang kalau gue bisa bilang, kalau gue pilih pribadi jujur, Modric atau Bellingham, gue Modric. Dengan apa yang sudah dicapai, dengan visi misi, dengan berjibakunya seorang Modric untuk melawan Bellingham yang sama-sama di Madrid. Itu gimana, bro? Ya gue akan tetap pilih Modric sih. Wah, setuju. Oke. Kenapa? Tandemnya Modric di situ ada Matej Kovacic, ada Mario Pasalic. Ya ini juga bukan sembarang. Ada salah satu pemain muda juga Peter Šukić yang jangan macam-macam lah sama Kroasia ini kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin dari hadirnya Modric dan
kondisi performa dari Modric ini sudah sudah sangat baik. Gue kalau nggak bisa bilang yang dimana Zlatko Dalic juga akan memberikan ban kapten justru pada Modric. Iya, Nah, pasti. kira-kira dari pertandingan nanti siapa yang akan lebih cenderung melakukan positioning game? Yang lo tahu sendiri Modric juga kuat dalam hal penguasaan bola dan pembacaan ruang di dalam lini tengah dan akan duel dengan Declan Rice juga Bellingham. Siapa yang akan memenangkan atau mendominasi lini tengah pertandingan nanti? Gue tetap pegang Inggris ya. Kenapa? Gue ada satu nama Oke. yang lu nggak boleh coret dia dari prediksi apapun. Namanya Elliot Iya. Anderson. Elliot Anderson lagi bagus banget. Sedang yang lagi bikin Fabrizio Romano capek untuk menjadi jurnalis kayak ini. Ya, Elliot Anderson ini benar-benar dia ada di mana aja. Dia suruh ngapain aja, lari ke sana ke sini. Oke. Mudah-mudahan dia diturunin. Mungkin dia bisa sama Declan Rice atau apa. Jangan sosok Jordan Henderson diturunin ya. Oke. Nah, berarti untuk lini tengah sendiri, apakah Modric mampu nih mendominasi lini tengah atau akan tetap masih dipegang oleh Inggris? Inggris ya? Gue tetap Inggris sih. Tetap Inggris ya. Oke. Gue juga nggak akan membuang satu nama, itu ada Kobbie Mainoo. Mungkin dia akan jadi pelapis, tapi bagaimana Kobbie Mainoo di usia yang masih terbilang muda untuk bermain di lini tengah? Mampu nggak dia itu bermain di bawah tekanan daripada fans Inggris, kemudian daripada high intention pertandingan nanti? Gue bakal bilang dia tuh mampu, mentalnya udah kebentuk. Kenapa gue bilang begitu? Di era Ruben Amorim, lu tahu Ruben Amorim nyuekin dia abis-abisan. Mainnya kalau sekolah, lu siapa sih? Emang anak baru banget bocah. Baru banget. Begitu Carrick masuk, mainnya sering dimainin. Apakah gaya mainnya berubah? Mentalnya udah turun? Enggak sama sekali. Malah secara diagram dia naik. Progresif banget. Dia naik. Dia mentalnya memang bagus banget Pak. Kobbie Mainoo. Main muda, mental bagus. Oke, bro. Harry Kane. Kemudian ada Anthony Gordon. Kemudian di sisi kanan nanti ada Bukayo Saka. Mungkin itu akan menjadi plot utama di lini serang ya. Selain nanti akan ada pelapis. Nah, melakukan penyerangan ke daerah pertahanan atau kotak 16 Kroasia, justru jelas di situ ada Joško Gvardiol yang sudah makan asam garam Liga Inggris, dan bagaimana kita bisa lihat pada saat City melawan Arsenal, saat City melawan Newcastle, saat City melawan MU pun sekalipun itu Joško Gvardiol hadir menjadi sosok benteng yang paling kuat di situ. Ya, ada dua nama. Joško Gvardiol pasti akan back tengah. Jadi kan akan duel sama dia. Dan satu nama keren. Josip Stanisic. Dia biasa dikasih. Stanisic. Oke. Itu menjadi tandemnya dia ya. Kalau Anthony Gordon yang main di kiri atau Rashford yang main di kiri, lu akan langsung hadapin sama Stanisic. Dan ini pemain yang dipandang remeh Stanisic. Oke, menarik. Seberapa susah sih bro kira-kira nanti Harry Kane dan kawan-kawan itu bisa mampu mengobrak-abrik pertahanan Kroasia? Kalau semua pemain Kroasia main bagus, sistemnya terbentuk, lu bakal susah banget sih, serius. Oke. Dua Piala Dunia kemarin, Kroasia mainnya luar biasa, juara ketiga kalau nggak salah ya, di 2018, 2022 juga masuk ke final, itu mah luar biasa. Ya, waktu itu memang Modric kondisinya lagi prima, tapi gue nggak tahu nih sekarang Modric yang sekarang bermain di Milan. Tapi terakhir dia main di Milan memang ratingnya itu cukup bagus juga sih kalau yang gue lihat ya. Tapi gue nggak tahu nih untuk di level internasional sebagai kapten juga apakah mampu nih. Coba kita lihat nanti ya. Nggak berubah sih kalau gue bilang. Karena Modric mainnya kan bukan tipe pemain yang speedster, main pakai akselerasi, main lari sana sini. Dia yang penting adalah visinya dia bagus, scanning, dia tahu kemana pemain timnya bergerak kemana, dia paham. Justru pemain ini yang pemain muda sekarang nih, yang lu jangan Iya. Gue juga mau coba kita highlight dari kiper Inggris. Kiper Inggris punya catatan yang kurang bagus di level internasional dari sejak zamannya David Seaman sampai sekarang. Pandangan lu gimana Bib terkait untuk performa kiper Inggris? Ya, gue
lebih apa ya? Kalau gue bilang sekarang masih lebih bagus, meskipun nggak lebih bagus banget. Iya. Jordan Pickford oke, dia jago di penalti. Gimana dengan Trafford? Trafford dia lebih banyak, gue bilang so-so lah. Oke. Dia tipe pemain yang bagus enggak, jelek juga enggak gitu. Kalau dia bagus, kalau memang dia bagus, pasti dia bakal nyingkirin Donnarumma. Oke. Sementara di City, Pep aja sampai harus beli Donnarumma karena nggak puas. Iya. Karena nggak mau juga terlalu menitik beratkan hanya pada Trafford yang mungkin di sini juga waktu itu Pep Guardiola kan ingin memberikan jam terbang kepada Trafford, tapi tidak diberikan sepenuhnya kepada Trafford karena harus ada Donnarumma. Kita akui bersama. Sip, menarik. Untuk skema formasi yang akan diterapkan kedua pelatih, Dalik dan juga Thomas Tuchel akan sama kalau gue bilang sih 4-2-3-1 akan sama 4-3-3 kan ya gue lihat skuadnya Inggris dia lebih banyak winger. Kalau memang lebih banyak winger pasti dia akan pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1 pasti. Kalau gitu artinya pertandingan nanti itu nggak akan membosankan, nggak akan terlalu berhati-hati, melainkan open play semua ya. Semua akan melakukan open play di sini. Oke, sip. Thank you banget, Bib. Gue gak sabar banget nih nonton untuk pertandingan itu ya, dua pertandingan Inggris Kroasia itu keren banget karena terkait yang beberapa pertemuan kita di awal yang udah kita bahas, Inggris mengalami petaka yaitu kecolongan alat latihan. Tapi dari update mungkin sudah bisa direcovery semuanya, Bib. Belum ada update terbaru sih, tapi cuman kayak kalau misalnya tim nasional itu kan pasti ada sponsor ya. Iya. Kemungkinan bisa langsung akan diganti sih, dan kayaknya orang-orang pemain Inggris kaya lah, gampang lah. Ngapain gaji di Liga Inggris itu 2 kali lipat daripada gaji pemain Spanyol. Oke, tapi ngapain gitu lagi. Nanti kita coba saksikan kita coba nonton di AT&T Stadium Dallas ya, by the way. Siapa yang lebih gacor nih antara Thomas Tuchel atau Zlatko Dalic? Antara Jude Bellingham atau Luka Modric, berbeda generasi tapi memiliki sama-sama putih di dada. Real Madrid. Gua menarik untuk gua tonton sih nanti, by the way. Bib, nah itu tadi udah kita bahas. Thank you banget. Mungkin bisa ini jadi informasi menarik juga teman-teman yang nanti bisa join sama kita juga yang siapapun menonton kita. Gue harap kita bisa belanja lebih membicarakan pertandingan yang lain lagi dan ada isu-isu yang menarik lain lagi terkait apapun itu. Gue thank you banget, Braga Pundit udah bareng sama gue selama 60 menit terakhir, which is gue sangat apresiasi waktu lo. Nah, oke, gue undur diri, sampai ketemu besok, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Gila bola, Braga Pundit, see you man. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.